Kompetisi Liga 1 musim 2023 musim 2024 telah selesai di regular series, kompetisi yang dimulai sejak 1 Juli dan berakhir di tanggal 30 April ini dengan membuat 3 tim terbawah harus degradasi ke Liga 2, Rans Nusantara dengan poin 35, Persikabo Bogor dengan poin 20 dan Bayangkara FC dengan poin 26. Hasil ini sangat-sangat mengecewakan untuk Rans Nusantara sebagai tim yang sangat dominasi di putaran pertama, karena kita tahu Rans Nusantara di putaran pertama berada di posisi keempat dengan 30 poin. Dan di putaran kedua mereka bermain 17 kali dan hanya mendapatkan 5 poin. 5 poin yang mereka dapatkan itu hasil dari 5 kali seri dan selebihnya mereka kalah. 12 kali mereka kalah dan 5 kali mereka bermain seri. Hasil ini sangat-sangat memukul telak oleh Rans Nusantara, klub yang dijuluki oleh The Phoenix ini yang saat ini bermain di Liga 1, dan ini adalah musim kedua Rans Nusantara bermain di Liga 1 dan dia harus degradasi di musim depan. Dan sayang sekali ya, Rans Nusantara harus terdegradasi dari Liga 1. Dan 4 tim yang lolos ke Championship Series yang akan dimulai di tanggal 5 Mei nanti. Borneo FC menghadapi Madura. Madura FC akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu karena status mereka sebagai peringkat keempat, dan Borneo FC sebagai tim tamu, dan akan dilanjut kembali di tanggal 11, Borneo sebagai tuan rumah dan Madura sebagai tim tamu. Begitupun dengan Bali United dan Persib Bandung. Bali United akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu dan di tanggal 11 Persib Bandung akan menjadi tuan rumah. Sedikit catatan selama kompetisi Liga 1 ini berlangsung, top skor sementara adalah David da Silva dengan total 26 gol, disusul dengan Flavio da Silva. Flavio da Silva pemain asal Portugal dengan 23 gol, tapi Flavio da Silva tidak lolos ke Championship Series dan kemungkinan besar yang akan menjadi top skor di Liga 1 musim ini adalah David da Silva. Dan bursa transfer sudah mulai hangat sekarang untuk musim ke depan. Kita tahu ada beberapa pemain yang sudah menyatakan untuk keluar, termasuk Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sudah menyatakan untuk stand out dari PSM dan pamitan dengan PSM Makassar, karena kita tahu PSM Makassar juga masih terkena dengan sanksi dari FIFA yang 3 kali jeda transfer tidak boleh melakukan transfer pemain. Maka PSM harus memaksimalkan pemain-pemain dari akademi PSM untuk musim depan sambil menunggu banding dari PSM yang diajukan di FIFA itu bisa diterima dengan mereka melengkapi bukti-bukti. Begitupun dengan Persija dan 5 tim lainnya yang disanksi oleh FIFA ini. Karena sanksi dari FIFA ini kita tahu tidak jauh berbeda, mungkin ada sedikit kendala dari segi finansial klub dan lain-lain ya. Makanya itu saya bilang dari klub-klub Liga 1 bila ingin hidup jadwalnya harus disinergikan, jangan bermain terlalu sore sekali, jangan bermain di jam 3 sore ya, kalau bisa jam setengah 4 atau jam 4 sore, dan jadwalnya bermain di antara Jumat, Sabtu, dan di hari Minggu untuk memungkinkan masyarakat di kota itu datang untuk menonton langsung pertandingan. Dan dengan disangsinya PSM ini, maka kemungkinan PSM akan memakai pemain-pemain akademi mereka di musim depan. Dan kita tahu pemain-pemain akademi PSM musim depan adalah pemain-pemain dari Elite Pro Academy yang sudah diciptakan oleh PSM Makassar dan sinergi dengan PSSI dan 17 klub lainnya. Ada beberapa pemain yang saya lihat yang cukup menonjol. Salah satunya adalah Al-Ghazali, pemain dari U20 PSM. Ini kemungkinan besar bisa ditarik untuk masuk ke skuad PSM musim depan. Dan Irsyan, salah satu pemain yang juga punya potensi yang bermain baik di Elite Pro Academy kemarin di U20 PSM, bisa ditarik juga. Dan Arjuna salah satu pemain yang punya potensi untuk bermain di PSM musim depan ya. Arjuna dan Irsyan dan Al-Ghazali, 3 pemain ini punya potensi, dan sambil melihat beberapa pemain lagi dari PSM Makassar yang bisa diorbitkan untuk bermain di timnas di klub PSM, di tim senior PSM musim depan. Karena bagaimanapun PSM harus mencapai titik tertingginya, karena musim ini PSM hanya berada di peringkat ke-11 setelah musim lalu menjadi peringkat ke-1. Oke, jadi begitupun dengan Persija ya. Persija pun juga harus memaksimalkan pemain-pemain akademi mereka, akademi Persija Jakarta yang berada di Sawangan, Depok. Mereka harus memaksimalkan karena mereka dibukukan oleh FIFA 3 kali mereka tidak boleh melakukan transfer. Yang tidak boleh melakukan transfer itu adalah tidak boleh mendatangkan pemain. Mereka hanya boleh memaksimalkan pemain yang sudah ada dan pemain akademi mereka. Ini sangat-sangat disayangkan sekali untuk klub-klub Indonesia, karena kita tahu kenapa dia disanksi oleh FIFA, karena adanya pembekuan dari segi finansial klub ya, yang membuat klub itu sangat sulit sekali untuk bisa sustainable di Liga 1. Karena anggaran untuk satu klub aja
untuk di Liga 1 itu bisa sampai 100 miliar untuk akomodasi dan lain-lain. Ini sangat berpengaruh sekali ke depannya untuk tim Liga 1 di musim 2024 dan 2025. Dan kita tahu Liga 1 ini sudah berlangsung sejak 1931, di mana pada saat itu namanya adalah era perserikatan di tahun 1931 sampai akhirnya di tahun 2024 ini. Pada saat era perserikatan sampai ke 1979 diganti namanya di tahun 1979 menjadi Galatama. Galatama 1979 diganti namanya lagi menjadi Liga Indonesia di tahun 1994. 1994 dan sampai 2006 2007 diganti namanya menjadi Divisi Utama dan Liga Indonesia. Sampai saat ini menjadi Liga 1 dan Liga 2. Sejak era perserikatan di tahun 1931 Persija Jakarta menjadi tim yang paling mendominasi menjuarai Liga Indonesia dengan total 11 trofi yang mereka dapatkan. Disusul oleh Persebaya dengan 8 trofi. Dan di peringkat ketiga ada Persis Solo dan Persib Bandung dengan 7 trofi. Dan PSM Makassar dengan 6 trofi. Artinya sejak tahun 1931 sampai 2024 ini Persija menjadi tim dengan koleksi terbanyak untuk juara di Liga Indonesia. Dengan total 11 trofi yang mereka dapatkan dari era perserikatan sampai saat ini. Dan itu ulasan-ulasan ya teman-teman selama dari era perserikatan. Dan selama bursa transfer pemain juga kita melihat bahwa sekarang 18 klub yang bermain di Liga 1 sudah melakukan komunikasi ke pemain-pemain Liga 1, utamanya ke pemain lokal ya. Karena ibaratnya satu kolam besar ini memperebutkan 18 tim. Jadi seperti pemain timnas ya, pasti akan diincar oleh 3-4 klub. 3-4 klub ini yang mengincar ini, sisa pemain itu aja yang memilih mereka mau main di mana. Ya kan? Tergantung dari atmosfer suasananya dan pendekatannya dan bagaimana pendekatan dia ke agen pemain. Gitu, teman-teman. Dan kompetisi Liga 1 ini akan bergulir lagi di musim depan di bulan Agustus dan regular series telah berakhir di bulan lalu di tanggal 30 April dan sudah jelas tim promosi adalah PSBS Biak dari Liga 2 ke Liga 1, Semen Padang, dan satu lagi tim promosi adalah Maluku United. Dan kemungkinan besar saya mendapatkan info Yakob Sayuri dan Yance Sayuri kemungkinan bisa main di Malut ya, Malut United ya. Karena kita tahu Malut United ini punya ambisi besar, Los Galacticos dari Liga 2 dan tidak menutup kemungkinan tim yang promosi dari Liga 2 ke Liga 1 akan menjadi juara. Kalau mereka diperkuat dengan finansial klub yang sangat luar biasa. Ditambah dengan struktur manajemen yang kuat dan finansial yang kuat, itu membuat klub itu bisa sustainable dan bisa menjadi juara. Itulah salah satu faktor yang membuat saat ini 4 tim ini berada di 4 besar. Salah satunya adalah konsistensi dari awal musim sampai akhir musim, teman-teman. Nah, itu mungkin ulasan sepanjang ini tim yang degradasi, tim yang akan lolos ke Championship Series, dan jumlah trofi yang didapatkan oleh klub-klub Indonesia sejauh ini. Dan kemungkinan besar PSM Makassar akan memakai pemain-pemain dari akademi mereka ya. Begitupun dengan Persija Jakarta, 2 klub yang disanksi oleh FIFA ini. PSM Makassar harus memaksimalkan pemain-pemain dari akademi mereka karena mereka tidak punya opsi lain, opsi B, opsi C seperti musim-musim sebelumnya yang mereka bisa mendatangkan pemain ya. Karena PSM hanya bisa memaksimalkan pemain-pemain yang mereka sudah bibit selama bertahun-tahun ini. Dan jangan sampai pemain yang mereka sudah bibit ini diambil oleh tim-tim dari Liga 2. Karena ada kemungkinan pemain-pemain dari U20 PSM ini dilirik oleh klub-klub Liga 2. Jangan sampai itu terjadi. Karena PSM harus menarik pemain-pemain mereka untuk bermain di Liga 1. Memberikan kesempatan seperti 2 musim sebelumnya. Bagaimana Johnson Detan, bagaimana Saki Asraf, Ananda Rehan, dan beberapa pemain lain. Ada Ibu Mubarak dan Sultan Saki. Ini pemain-pemain dari U20 PSM Makassar bisa orbit sampai sekarang bisa masuk ke timnas Indonesia. Kita tahu Ananda Rehan menjadi juara di SEA Games, Saki Asraf pemain Piala Asia U20, dan Ibnu Mubarak dan Sultan Saki adalah pemain yang disiapkan untuk proyeksi tahun depan di Piala Dunia U20 Chili. Itu teman-teman. Dan begitupun dengan Persija ya, Persija Jakarta juga harus mempersiapkan pemain-pemain mereka dan jangan mereka sampai kehilangan 1 atau 2 pemain penting untuk musim depan karena ini sangat berpengaruh sekali untuk prospek ke depan PSM dan Persija Jakarta. 2 tim Liga 1 yang disanksi oleh FIFA di 3 jendela transfer. 3 jendela transfer itu apa? Putaran pertama, putaran kedua musim depan, dan putaran pertama di musim berikutnya. Nah, ini 3 jendela transfer ini yang membuat 7 klub di Indonesia dan sebagian besar di Liga 2 disanksi oleh FIFA dan tidak boleh melakukan transfer pemain. Hanya bisa memaksimalkan pemain-pemain dari akademi mereka.
Ini mungkin dari posisi PSM Makassar dan Persija Jakarta yang saat ini terkendala dengan transfer pemain, kebijakan pemain. Jadi mereka tidak boleh melakukan transfer berlebihan dan tidak boleh mendatangkan pemain. Makanya banyak pemain-pemain dari PSM Makassar yang sudah menyatakan untuk keluar dari PSM. Sangat disayangkan sekali, tidak bisa diikat oleh manajemen. Harusnya manajemen dari jauh-jauh hari, bahkan dari setengah tahun sebelum liga ini bergulir, sebelum liga ini berakhir, sudah ada komunikasi untuk kontrak ke depan bagaimana. Yang saya tahu seperti itu. 6 bulan sebelum kontrak itu berakhir, ada komunikasi apakah diperpanjang atau seperti apa. Nah, ini yang jadi satu hal yang kita tidak tahu juga antara manajemen dengan PSM Makassar. Karena posisi PSM Makassar sangat riskan sekali ya. Musim lalu mereka juara dan musim ini mereka peringkat 11, itu sangat anomali sekali, dari peringkat 1 menjadi peringkat 11. Anomali sekali. Sangat anomali. Musim lalu mereka juara, sekarang mereka turun sampai mereka tidak bisa masuk ke 10 besar. Gitu. Sangat sedih sekali. Dan mungkin itu ulasan-ulasan tentang transfer pemain, karena belum heboh saat ini transfer pemain. Kita hanya bisa melihat saat ini persiapan championship series di tanggal 5 Mei nanti, dan tim yang sudah degradasi sudah jelas siapa-siapa aja 3 tim degradasi ini. Dan semoga musim depan juga tim-tim yang saat ini stadionnya direnovasi bisa kembali ke kota asal mereka masing-masing, sehingga atmosfer dari kota itu kembali hidup sepak bolanya dan bisa menyaksikan secara full antusiasme mereka penonton. Karena kita tahu pendapatan dari klub ini 100% dari pendapatan klub ini setengahnya itu dari sponsor utama. Sponsor utama itu di logo baju depan, dan 25% itu dari tiketing yang kita beli dari setiap pertandingan, dan 15% itu dari penjualan jersey ya, jersey klub yang asli yang ori, dan sisanya itu dari sosmed 5%. Dari situlah proses pendapatan dari klub-klub Liga 1. Jangan sampai klub-klub Liga 1 ini mati karena kekurangan dana dan lain-lain. Harus dihidupkan. Inilah menjadi tantangan oleh PSSI, bagaimana bisa menghidupkan 18 klub yang saat ini bermain di Liga 1 musim depan, sehingga mereka tidak ada penunggakan gaji lagi seperti musim ini, tidak ada lagi yang terkendala oleh gaji, THR dan lain-lain, karena itu masuk dalam klausel kontrak mereka. Ya, oke, mungkin itu dulu. Sekian dari kami untuk ulasan Liga 1 sepanjang musim ini yang dimulai dari tanggal 1 Juli 2023 sampai 30 April yang sudah selesai di regular series. Sampai jumpa di ulasan-ulasan berikutnya Liga 1 di pekan-pekan mendatang atau di musim yang akan datang dan transfer pemain di musim depan. Oke, terima kasih sudah menonton.